Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 Al-Hadi dan Al-Mustafa yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Rizky akan mencoba untuk membuat video ya tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Artinya kolaborasi itu adalah bekerja sama ya. Masyarakat digital itu artinya kita tuh sekarang itu sudah tidak asing ya dengan istilah digital. Semuanya dari yang analog, kalau jam itu analog tuh yang pakai jarum ya, kemudian kita ubah menjadi yang digital ya, atau menggunakan yang angka ya pakai digit itu. Nah, era sekarang pun juga seperti itu ya. Dulu mungkin kirim surat itu menggunakan kantor pos ya, pakai kertas, kita tulis di kertas, kemudian masukkan amplop, tempel di perangko, tuliskan alamat, kirim ke kantor pos. Itu analog atau manual. Nah, sekarang digital, surat itu dikirim melalui email. Ya, sebelum ada WA itu email, kemudian ada Yahoo Messenger, lalu ada Facebook Messenger, kemudian adanya aplikasi chatting ya, seperti Line, dulu ada Kakao Talk, ya ada BBM Messenger, lalu sekarang WhatsApp, ya terus mungkin nanti WhatsApp akhirnya akan digantikan Telegram dan lain sebagainya. Ya, makanya itu kita sebut dengan era digital atau masyarakatnya pun menjadi digital. Ya, jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan. Ya, ada kolaborasi tim, ya kolaborasi komunitas, kolaborasi jaringan. Ya, di buku paket ya di halaman 161 ya. Bukunya yang ini ya. Ya, yang ini bukunya. Tolong dibuka bukunya. Nah, kolaborasi tim ya, kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja. Ya. Dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. Ya, jadi nanti kalau kalian itu misalkan masuk ya, itu kalau kelas 9 zaman dulu ya, ini cerita tentang zaman dulu, itu saya suruh tugasnya untuk membuat video tentang dampak positif negatif teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu bekerja secara tim. Ya, kelompoknya misalkan 7 orang, satu timnya atau satu kelompoknya. Nah, kemudian ada kolaborasi komunitas ya. Kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Jadi kalau kalian punya komunitas, misalkan komunitas Harley Davidson, ya itu kan setiap weekend atau malam minggu atau Sabtu itu mereka selalu mengadakan Sunmori ya. Nah, Sunmori itu minggu ya, Sunday morning riding. Ya, jadi Sunmori ya. Nah, itu kesamaan hobinya apa? Motor besar yaitu Harley Davidson. Ya, kalau kalian punya komunitas, misalkan komunitas Bismania, ya itu berarti kalian berkolaborasi secara komunitas. Nah, kemudian ada kolaborasi jaringan, ya kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai ikatan tertentu, seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sekolah, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Contohnya organisasi seperti hotel, jasa transportasi, restoran, penyedia jasa aktivitas wisata, dan biro perjalanan membangun jaringan untuk membangun industri pariwisata setempat. Ya, jadi misalkan jaringannya jaringan wisata gitu ya. Jadi antara biro travel atau biro bis ya itu sudah bekerja sama dengan tempat-tempat wisata atau tempat makan yang dilewati. Sehingga apa? Ketika biro atau travel atau bis itu membawa turis atau wisatawan, mereka akan pasti mampir ke jaringan-jaringan yang sudah mereka ajak kerjasama tadi. Misalkan rumah makannya di daerah Bawen, ya, misalkan. Padahal tujuan wisatanya adalah Solo atau Salatiga, misalkan. Jadi antara tempat wisata, rumah makan dengan bironya tadi sudah terjalin kerja sama, supaya bisa saling menghidupi satu sama lainnya. Itu ya. Nah, kemudian jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat, ya.
kolaborasi sederhana. Ya, di buku paket halaman 163. Nah, kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Ya, kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti messenger, ya, email, chatting, dan video conference. Ya, messenger sudah tahu ya, messenger seperti Facebook Messenger atau mungkin Instagram juga ada messengernya, ya. Email ada Yahoo, Gmail, ya, Rocket Mail, dan lain-lain. Kemudian chatting, ya, chatting ada WA, ada Line, ada BBM, ya, ada Telegram, ya, seperti itu. Video conference menggunakan Skype misalkan, atau menggunakan WA video itu, ya, juga bisa sekarang WA itu untuk video conference. Mungkin kalau nggak salah 8 orang yang bisa diajak conference atau video conference itu. Ya. Kemudian ada kolaborasi dokumen, ya, kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya kamu bekerja secara kolaborasi dengan temanmu untuk menyelesaikan laporan praktikum IPA. Ya, dalam contoh ini hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam dokumen. Pada kolaborasi ini akan dibutuhkan sharing dokumen antar anggota tim. Ya, jadi misalkan kolaborasi dokumen itu mengumpulkan semua hasil laporan, ya, dari masing-masing anggota itu perannya misalkan punya peran masing-masing untuk melaporkan. Yaitu kita kumpulkan bareng, kita gabung hasil laporan dari setiap orang dalam satu anggota itu, terus kita kumpulkan, kita susun dalam laporan kelompok, ya, untuk suatu tugas mapel mata pelajaran tertentu. Gitu. Ya, itu adalah kolaborasi dokumen. Ada kolaborasi struktur. Ya, saat kolaborasi terjadi kolaborasi sederhana dan kolaborasi dokumen tidak menuntut format tertentu. Sebaliknya, kolaborasi struktur memerlukan bentuk kolaborasi dengan struktur tertentu. Kolaborasi terstruktur mempunyai prosedur, aturan, dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Kolaborasi, ya, sebagai contoh kolaborasi antar pemasok, supplier, produsen, distributor, dan penjual atau retailer atau reseller, gitu, ya. Masing-masing pihak terlibat dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang sudah disepakati. Jadi kalau kolaborasi struktur ini dia sudah ada aturan yang baku dari atas sampai ke bawah. Supaya apa? Supaya proses ekonomi atau istilahnya distribusi barang tadi tersampaikan kepada konsumen secara maksimal, ya, dari produsen kemudian kepada distributor sampai kepada penjual. Ya, contohnya ini komputer ini, ya, dari produsennya Acer atau Asus. Nah, kemudian dari pabriknya laptop Acer atau Asus tadi dijual atau disalurkan ke distributor. Ya, distributor itu orang atau perusahaan yang menyebarkan kepada penjual atau seller. Nah, kemudian sellernya membeli dari distributor. Itu semua sudah ada aturan-aturan baku, ya, tidak bisa saenake dhewe misalkan seperti. Kalau kita saenaknya dhewe atau pabrik dan distributornya saenaknya sendiri sampai ke penjualnya juga begitu, ya, maka tidak akan bisa menyupport kelangsungan, kelamaan, ya, proses bertahannya suatu perusahaan Asus atau Acer tadi misalkan seperti itu contohnya. Ya. Lanjut kepada teknologi yang mendukung itu tadi, ya, yang mendukung dari kolaborasi tadi. Nah, contohnya adalah aplikasi rapat online, ya. Di situ ada contoh ini kita menggunakan Google Meet, ya, seperti kalau kalian belajar daring ini menggunakan Google Meet. Ya, ada Skype, tadi sudah saya sebutkan, ya, termasuk telekonferensi tadi, ada FaceTime. FaceTime itu kalau nggak salah pakai HP iPhone, ya, atau Apple itu, ya. Kemudian Hangout itu sebenarnya, ya, dulunya Hangout namanya, sekarang jadi Google Meet. Dan contoh-contoh yang lain nanti silakan kalian catat, ya. Kalian cari, itu saya jadikan sebagai tugas. Ya, tugas setelah ini, ya. Apa contoh aplikasi rapat online selain 4 yang disebutkan? Nah, nanti banyak itu, tinggal kalian cari di internet banyak. Aplikasi pengirim pesan, ya, saya sudah sebutkan tadi, ya, ada Line, ada Telegram, ada WeChat, dan WA. Yang lainnya apa, Pak? Banyak. Silakan kalian cari nanti, ya, untuk tugasnya. Nah, pengirim pesan itu macam-macam, ya. Pengelola email,
Ya, ini yang pengelola email, ini bukan situs ya, bukan situs yang menyediakan emailnya. Kalau situs yang menyediakan email tadi sudah saya sebutkan, ada Gmail, ada Yahoo, ya, ada Rocketmail, ada Plaza.com, entah masih ada atau tidak itu. Ya, ini adalah pengelola email atau aplikasi yang di komputer atau PC ya, laptop gitu, yang menjalankan email. Ya, misalkan itu adalah Mozilla, Thunderbird, Outlook Express. Ya, Outlook Express itu sudah ada di paket Office ya. Jadi kalau kita install Office itu biasanya tahu Outlook Express atau mungkin sudah bawaan dari OS Windows-nya. Ya, Mozilla Thunderbird itu ya pembuatnya adalah sama seperti Mozilla Firefox, cuma ini namanya Mozilla Thunderbird gitu ya. Nah, kemudian dalam Mailbird ada Diary. Nah, itu di buku paket informatika ini juga ada ya, itu tidak saya tulis semua. Silakan nanti kalian cari yang ke-5, ke-6 dan seterusnya ya, untuk tugas setelah ini. Lanjutan, software design ya, software design. Nah, ketika kita bekerja dalam proyek desain, jadi kalau nanti kalian itu sudah dewasa ya, sudah bekerja atau kuliahnya nanti ngambil jurusan desain misalkan, ya, itu kalau melakukan kolaborasi dalam hal tersebut, maka software-software ini yang kalian gunakan. Ya, ada InVision, ada Mural, ada Logo Maker, ada Zeppelin, dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan software desain itu ya, jadi misalkan kalau di sini dicontohkan, kita perlu berkolaborasi dengan kolega itu teman atau relasi gitu dalam satu tim ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan. Kita desain yang kita kerjakan seringkali memerlukan masukan atau saran baik dari rekan kerja maupun pelanggan untuk memudahkan pekerjaan proyek desain yang bersifat kolaborasi. Seperti ini kita memerlukan perangkat lunak. Ya, ini contohnya 4 ini. Ya, jadi kalau kalian bekerja di percetakan misalkan ya, nah itu nanti software untuk desain apa saja, ya contohnya seperti itu. Kemudian software dokumentasi, ya setelah semuanya itu kita susun, ya kita mau mendokumentasikan kemana, ya ini sifatnya yang online ya. Kalau Microsoft Office itu kan offline, artinya kita kerjakan di laptop atau PC, ya. Nah, kalau mau kita online kan apa software yang membantu itu? Lah, di sini ada Google Doc. Ya, Google Doc itu ya software buatannya Google, sama seperti Google Meet itu. Jadi kalau kita menggunakan Google itu ya, nanti kan ada titik-titik yang di atas kanan pojok itu ya, itu silakan kalian klik. Nah, nanti ada Google Doc, Google Spreadsheet dan lain sebagainya itu. Lah, itu untuk mendokumentasikan dokumen ya, seperti Microsoft Word itu cuma dia buatannya Google ke internet atau ke akun Google kita itu supaya bisa dibaca oleh orang yang mau melihat di Google Doc tadi. Office 365 juga sama. Ini sebetulnya adalah Office online ya. Kalau Microsoft Word itu kan offline. Nah, kalau 365 ini sama seperti Google Doc tadi ya, atau produk Google yang jenisnya itu, cuma dia buatannya Microsoft gitu ya, namanya Office 365. Jadi dengan Office 365 ini kita juga bisa meet ya, bisa melakukan rapat online juga bisa. Ya, kemudian meng-share file-file dokumen kita, ngetiknya di Office 365 kemudian di-share di akun Office 365-nya. Nah, orang yang bisa melihat siapa? Orang yang tentunya sama-sama punya Office 365 begitu ya. Ada Etherpad, ada Zoho. Yang lainnya banyak itu di buku ya. Oh, yang di buku hanya disebutkan 1, 2, 3, 4 itu aja ya, yang lainnya bisa kalian searching di internet. Ya, berbagi file. Nah, berbagi file ini maksudnya seperti ini. Jadi ketika misalkan kalian mau download lagu, software, film ya. Gimana kita download lagu, film dan software itu? Para autor, pencipta, atau mungkin yang pertama kali membuatnya, itu mereka menaruh file di internet. Nah, orang visitor, pengunjung itu mengambil file yang ditaruh di internet tadi. Nah, modelnya seperti itu. Di mana author atau pencipta atau pembuatnya pertama kali naruh, ya salah satunya contohnya ada di Google Drive. Ya, jadi Google Drive berbagi file di Google Drive atau 4 itu, Dropbox, OneDrive, Mediafire, itu adalah semacam hard disk virtual. Ya, jadi kalau kita itu punya
harddisk yang di laptop atau di HP ya, di HP seperti ini atau di flash disk misalkan ya, itu kan selalu kita bawa. Kalau itu penuh gimana? Ya, solusinya ditaruh di dunia maya ya, penyimpanan virtual itu di Google Drive tadi. Nah, jadi kita bisa mengambil lagu, kemudian software dan film tadi di Google Drive-nya milik yang mengunggah tadi. Ya. Cuma hati-hati kalau download nanti bukannya software, lagu atau film yang kamu inginkan, tapi malah virus. Kadang seringkali diselipi hal itu ya. Kemudian Dropbox itu juga sama, itu tempat penyimpanan online. Ada OneDrive. OneDrive ini sudah satu paket ya dengan Office atau Windows-nya ya. Jadi kalau kita istilahnya install Windows atau Office itu ya, dia di situ ada Microsoft OneDrive gitu ya. Nah, di situ harus sama membuat akun di OneDrive dulu. Ya, Dropbox juga sama. Ya, Dropbox itu nanti dia munculnya di bawah ini ya, di bawah taskbar Windows ya, di bagian kanan pojok itu dekatnya jam itu biasanya ada. Kalau kita install Dropbox, di situ ada muncul kayak icon Dropbox. Nanti file yang mau kita taruh di Dropbox tinggal kita drag, taruh ke situ. Ya, Mediafire juga penyimpanan virtual juga di internet. Dan lain sebagainya, banyak sekali itu. Nah, silakan kalian cari. Pokoknya sing bangsanya downloader itu pasti tahu. Oh, gimana kita download itu. Ya, software tool ada GitHub ya, Bitbucket, CodeDepend, UserSnap, GitLab, TalkBox, FileSticks. Ya, dari 7 software tool itu Pak Rizky hanya pernah mengunjungi yang GitHub ya, dimana GitHub itu setahu saya isinya menyimpan data-data ya. Jadi misalkan ada data virus corona, itu sudah berapa saja yang positif, kemudian sembuh dan meninggal. Ya, per bulannya atau tahunnya gitu ya, itu ditaruh datanya di GitHub. Ya, ataupun kalau kita membuat program, ya itu ada source code. Ya, source code-nya itu ditaruh di GitHub. Ya. Nah, di sini kalau di buku saat ini ada banyak pengembangan perangkat lunak atau software yang bersifat open source yang dikerjakan secara kolaborasi oleh para pengembang atau developer dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, para pengembang tersebut perlu membagikan apa yang sudah dikerjakan dan untuk diteruskan oleh pengembang yang lain. Hal yang sama juga terjadi jika kita sedang mengerjakan proyek pengembangan software secara kolaborasi. Nah, jadi berbagai macam kolaborasi software itu ya, dari programmer dikumpulkan, ditaruh di GitHub itu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi semuanya sekarang itu dibantu oleh komputer atau internet. Makanya disebut dengan digital. Ya, dalam pendidikan apalagi ya, itu tidak lepas dari yang namanya kolaborasi digital. Ya, kalau di buku ada dalam industri, saya skip ya, langsung ke pendidikan yang kaitannya dengan kita. Berbagi sumber daya. Ya, lembaga pendidikan berbagi sumber daya dengan lembaga pendidikan lain. Jadi antara sekolahan satu dengan sekolah lain itu bekerja sama, ya. Berupa akses sumber belajar seperti jurnal dan buku melalui perpustakaan online, peralatan penelitian di laboratorium maupun berbagi biaya untuk proyek bersama. Ya, jadi kayak joint venture gitu ya, kayak ada semacam kerjasama antara universitas di Indonesia misalkan ya, Udinus, Undip itu bekerja sama dengan universitas luar negeri, misalkan Asia Tenggara, entah itu Malaysia, Thailand gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti mahasiswa Undip bisa pertukaran pelajar ke sana dan mahasiswa dari luar tadi juga bisa pertukaran pelajar ke Indonesia. Artinya apa? Artinya kedua belah pihak kampus tadi mendapatkan keuntungan. Ya, yang mahasiswa Undip, Udinus tadi mendapatkan gelar juga atau ijazah juga dari Universitas Thailand atau Malaysia tadi, yang Malaysia dan Thailand juga bisa mendapatkan ijazah atau gelar dari universitas yang ada di Indonesia. Contohnya seperti itu. Ya, berbagi tenaga ahli. Persebaran tenaga ahli dari lembaga pendidikan tidaklah merata dan masing-masing lembaga pendidikan mempunyai keunggulan pada bidang tertentu. Oleh karena itu, kolaborasi dalam bentuk tenaga ahli sering dilakukan. Hal tersebut akan memberikan akses kepada para dosen muda dan mahasiswa untuk mendapatkan
tenaga ahli dari lembaga pendidikan yang lain. Jadi ini kalau ini tenaga ahli itu dosennya, misalkan ya. Jadi orang-orang pintar tadi itu saling istilahnya kolaborasi, ya. Kampus satu meminjam dosen dari kampus lain, ya. Kemudian kampus yang lain juga sama, minjem dosen lagi dari universitas yang lain, gitu ya. Jadi saling tukar menukar atau ngajarnya itu mungkin bisa di dua kampus yang berbeda, gitu. Contohnya kayak gitu, contohnya. Ya, membangun komunitas ahli. Ya, kolaborasi membangun komunitas ahli merupakan salah satu kebutuhan dari dunia pendidikan. Komunitas ahli dapat menjadi tempat saling berbagi ilmu dan tempat belajar bagi pemula dalam bidang tersebut. Saat ini banyak organisasi profesi bidang keahlian tertentu yang dibentuk di Indonesia maupun dunia yang dapat menjadi tempat untuk mengembangkan keahlian tertentu. Kolaborasi di bidang penelitian. Ya, jadi kalau penelitian ini ya tidak heran ya antara biasanya di perguruan tinggi ini. Kalau sekolahan itu ya mungkin ada, tapi saya mungkin belum menemukan gitu ya. Jadi penelitiannya bekerja sama antara kampus satu dengan kampus yang lain, misalkan contohnya seperti itu. Ya, tadi industri sudah ada ya, tapi saya terakhirkan ada membuat produk baru. Ya, membuat produk baru itu misalkan Indonesia ini ya, Indonesia. Itu biasanya kiblatnya sekarang ini lebih condong ke Cina. Ya, akhirnya membuat mobil SMK itu. Ya, jadi SMK itu sebetulnya mesinnya dari Cina. Ya, Changgan atau apa gitu ya, Changhan atau Changgan gitu saya nyebutnya. Nah, cuma dikemas dirakit di Indonesia, ya, kemudian diberi label merek SMK. Apakah baru terjadi ini toh? Zaman dulu sudah ada, zamannya Presiden Pak Harto itu masih sudah ada. Ya, kalian mungkin masih menjumpai mobil Timor, ya, meskipun sekarang agak jarang. Mobil Timor itu juga sama, ya, mobil Timor itu dari Korea. Ya, jadi Korea itu mereknya mungkin Kia atau Hyundai gitu ya. Ya, kalau Timor itu dari Kia, kalau yang satu Bimantara Cakra itu dari Hyundai. Itu juga sama. Dulu ada proyek mobil nasional Mopnas. Jadi kita ganti dengan nama yang Indonesia Timor sama Bimantara. Membuat produk baru misalkan ya. Mengembangkan sistem ya, kolaborasi antara pemasok, produsen, distributor dan penjual untuk membangun sistem supply. Dan distribusi dapat menurunkan biaya sehingga akan memberikan keuntungan bisnis kepada semua pihak yang terlibat. Jadi mengembangkan sistem ini dibuat suatu sistem yang lebih efektif, lebih canggih ya, mungkin lebih efisien sehingga bisa menekan biaya produksi gitu ya. Karena kita kolaborasi antara satu pabrik dengan pabrik yang lain atau negara yang satu dengan negara yang lain. Produk yang saling melengkapi. Misalkan penyedia gedung pertemuan berkolaborasi dengan jasa catering ya, dan memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk layanan yang dibutuhkan. Kemudian penelitian bersama itu ya, bukan bersama. Dua atau lebih perusahaan dengan produk atau layanan berbeda dapat berkolaborasi untuk mempelajari kondisi pasar. Dengan demikian biaya penelitian akan menjadi lebih murah. Ya, masih banyak sebetulnya itu ya. Ada membangun lingkungan bisnis, membangun sumber daya bersama, cuma tidak saya tuliskan di PowerPoint ini. Ya, sekarang ini ada video ya yang saya tinggal ambil dari YouTube. Ya, informatika kelas 7 untuk dari penerbit Erlangga buku yang kita pakai. Silakan dilihat. Dan suaranya enggak ya? Kolaborasi dalam masyarakat digital. Bagi orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, mungkin sudah tidak asing dengan aplikasi jasa transportasi online. Aplikasi tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk bepergian tanpa harus membawa kendaraan sendiri. Selain jasa transportasi, aplikasi tersebut biasanya juga menyediakan pelayanan jasa lainnya, seperti pesan antar makanan, belanja, dan jasa pengiriman barang juga sudah banyak yang berbasis online. Ya, itu ya digitalnya karena itu. Sekarang pesan makan aja online. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi yang baik,
Masing-masing orang atau pihak memberikan peranan yang bersifat saling membantu, saling melengkapi, dan saling membagikan informasi. Kolaborasi haruslah didasarkan pada usaha untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan dari salah satu pihak saja. Pada awalnya, kolaborasi cenderung hanya fokus pada tim yang berkolaborasi secara formal dan terstruktur. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kolaborasi mempunyai bentuk yang lebih beragam. Jenis kolaborasi dibagi menjadi dua, yaitu jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi, dan jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Pada jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi, kembali dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya kolaborasi tim, kolaborasi komunitas, dan kolaborasi jaringan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas kolaborasi tim. Kolaborasi tim adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. Dalam kolaborasi tim ini akan dibekali dengan sumber daya yang diperlukan, dan penggunaan dari sumber daya tersebut akan dibagikan kepada anggota tim sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu kolaborasi komunitas. Kolaborasi komunitas adalah kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Kolaborasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama dan tidak untuk tujuan komersil. Kolaborasi dilakukan dengan tujuan utama berbagi informasi dan pengetahuan atau knowledge untuk pembelajaran, bukan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Komunitas dibangun untuk memberikan solusi pada permasalahan dari anggota-anggota komunitas yang ada. Yang ketiga, yaitu kolaborasi jaringan. Kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan dengan berbagai ikatan tertentu, seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sekolah, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Dalam organisasi bisnis, kolaborasi jaringan sering dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri. Kemudian, untuk jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat, kembali dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya kolaborasi sederhana, kolaborasi dokumen, dan kolaborasi terstruktur. Untuk kolaborasi sederhana, biasanya dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti aplikasi messenger, email, chatting, dan video konferensi. Ya, tadi sudah saya tuliskan ya, sebutkan apa saja medianya tadi. Kolaborasi dokumen dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya kamu bekerja secara kolaborasi dengan temanmu untuk menyelesaikan laporan praktikum IPA. Dalam contoh ini,
Hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam bentuk dokumen. Pada kolaborasi jenis ini akan dibutuhkan sharing dokumen antar anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berupa aplikasi atau layanan sharing dokumen yang tersedia di internet. Dan untuk yang terakhir, yaitu kolaborasi terstruktur. Kolaborasi terstruktur mempunyai prosedur, aturan, dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penerapan yang diberikan oleh masing-masing pihak diberikan dalam format yang memenuhi prosedur, aturan, dan batasan yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, kolaborasi antara pemasok atau supplier, produsen, distributor, dan penjual atau retailer. Masing-masing pihak tersebut terlibat dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang sudah disepakati. Ya, itu tadi video penjelasan berupa animasi ya yang saya unduh dari YouTube. Pada intinya hampir sama dengan apa yang saya terangkan, hanya di situ dikasih ilustrasi berupa gambar animasi kartun itu supaya kalian lebih paham tentang kolaborasi itu seperti apa ya. Lebih detailnya bisa dibaca di buku paket ya. Nanti akan saya jadikan sebagai tugas yang kedua ini. Pertanyaannya mungkin tidak banyak-banyak ya, seperti standarnya aja lah 4 saja ya. Ya semoga tidak ada yang terlambat atau tidak ada yang nggak ngerjakan ya. Oke, itu saja mungkin dari Pak Rizky untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga sedikit banyak lebih paham. Kalau belum nanti bisa japri atau WA. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.